Selamat sore, bertemu lagi dengan saya di pertemuan kelima mengenai motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar secara umum adalah suatu pendorong belajar baik yang berasal dari orang tua dan lingkungan sekitar. Motivasi belajar utama adalah orang tua. Kedua orang tua adalah kunci vital dalam mendongkrak semangat belajar bagi para siswa atau murid belajar. Pengertian menurut para ahli. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. N.C. Chelland dan Atkinson dalam seri ST mengemukakan bahwa motivasi yang paling penting untuk psikologis pendidikan adalah motivasi berprestasi, di mana seseorang cenderung untuk berjuang mencapai sukses atau memilih kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal. Jenis-jenis motivasi belajar. Secara umum, motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama, motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal individu. Tingkah laku individu itu terjadi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam individu, di mana dorongan tersebut menggerakkan individu atau subjek untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu dorongan dari luar. Kedua, motivasi ekstrinsik. Memberikan definisi motivasi ekstrinsik sebagai motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang bermotivasi ekstrinsik melakukan sesuatu kegiatan bukan karena ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan pujian, hadiah, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu kemampuan siswa, di mana seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau pencapaiannya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Kedua, kondisi siswa, yang meliputi kondisi jasmani dan rohani yang sangat mempengaruhi motivasi belajar. Ketiga, lingkungan siswa, berupa alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat motivasi belajar mudah. Keempat, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran siswa memiliki perasaan, perhatian, kemampuan ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman. Yang terakhir, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Cara atau teknik pemberian motivasi. A. Teknik ajakan atau persuasi, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau mengajak kelompok sasaran agar memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan harapan kelompok sasaran menyadari akan manfaat kegiatan belajar dan termotivasi dirinya untuk melakukan kegiatan belajar yang dianjurkan tersebut. B. Teknik rangsangan atau stimulasi, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau merangsang kelompok sasaran dengan imbalan tertentu sehingga memahami dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Pada teknik ini, motivator merangsang kelompok sasaran agar mau menjadi warga belajar untuk mengikuti program belajar yang dilaksanakan dengan cara menyediakan hadiah, memberikan berbagai bentuk penghargaan dengan cara perlombaan atau pemberian harapan. C. Teknik sanksi atau paksaan sosial, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menekankan akibat atas sanksi yang akan dialami oleh kelompok sasaran, sehingga mereka mengerti dan mau menjadi warga belajar untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. D. Teknik riak air, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menjelaskan atau menyampaikan pesan dengan menggunakan sasaran antara. Pada teknik ini, motivator menyampaikan pesan yang isinya mengenai kegiatan belajar dengan menggunakan sasaran antara. Kemudian sasaran antara tersebut akan menyebarluaskan kepada kelompok sasaran. E. Teknik tempat strategi, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara memilih-milih tempat tertentu yang dianggap strategis seperti pasar, warung, surau, tempat hiburan, dan lain-lain.
Pada teknik ini, motivator dalam menyampaikan motivasi selalu melihat situasi di mana motivasi itu dapat dilakukan. Teknik anjang sana atau kunjungan ke rumah atau kunjungan keluarga, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mengunjungi atau mendatangi rumah kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator mendatangi rumah kelompok sasaran dan di sana ia menjelaskan, mendiskusikan, dan melakukan tanya jawab mengenai bahan atau materi motivasi dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kunjungan ke tempat kerja, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat kerja kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator menjelaskan, mendiskusikan, dan melakukan tanya jawab dengan kelompok sasaran. Teknik undangan, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara mengundang kelompok sasaran ke suatu tempat. Teknik penggunaan media tertulis dan media non tertulis, yaitu suatu teknik motivasi yang dilakukan dengan cara menggunakan media tertulis dan media non tertulis kepada kelompok sasaran. Pada teknik ini, motivator tidak mendatangi warga belajar secara langsung, tetapi ia menggunakan media baik yang tertulis maupun tidak tertulis kepada warga belajar. Media tertulis yang sering digunakan dalam teknik ini adalah buletin, poster, leaflet, folder, dan sebagainya. Sedangkan media non tertulis yang sering dipakai adalah film, kaset, siaran radio, slide, dan sebagainya. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe agar saya lebih semangat lagi menyampaikan informasinya.